Mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu, perhatikan terlebih dahulu tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw. Nah, kita lihat di samping. Huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu, Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Bagi Bapak Ibu, Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid, mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa lancar. Kemudian bagi yang sudah lancar tapi belum memahami ilmu tajwid, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka bacaan Al-Quran kita akan semakin baik lagi, kemudian juga akan indah untuk didengar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 216. Nah, jadi di surah Al-Baqarah ayat 216 ini kita bagi menjadi dua bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan detail dan juga pelan-pelan untuk memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Dan sekarang ini kita masuk kepada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir. Nah, sebelumnya sudah kita bahas bagian yang pertama. Sekarang kita masuk di bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 216 ini. Jadi di bagian yang terakhir ini kita akan belajar bersama-sama nanti dari wa'asa sampai ta'lamun. Jadi dari sini sampai sini. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan supaya nantinya lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya begitu. Jika kesulitan dalam memahami sebelumnya berarti yang di belakangnya begitu, sama saja itu maksudnya. Yakni huruf yang berposisi yang arahnya itu sebelah kanan. Jadi huruf yang berposisi sebelah kanan. Nah, daripada suatu huruf. Nah, kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, atau kami buat juga huruf di depannya begitu, untuk lebih memudahkan nantinya dalam penjelasan yang kami sampaikan. Yakni huruf yang berposisi sebelah
sebelah kiri, yang arahnya itu ke sebelah kiri. Nah. Baik, sekarang di sini kita bahas yang pertama, wa'asa. Sa ini dibaca panjang. Nah, mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu, perhatikan terlebih dahulu tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Yang nomor 4. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan suatu huruf, yang di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil. Nah, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf sin nih. Di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, berbentuk alif kecil. Tanda baca fathah atau harokat fathah itu kan dia mereng seperti ini. Bentuknya mereng seperti ini. Akan tetapi kalau tanda baca fathahnya itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa ini dengan ininya, dengan huruf hamzah, tapi di lain kalimah atau di lain kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu boleh 4 harokat ya, panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Nah, karena mad tabi'i berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Nah, mana huruf hamzahnya ini? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca. Ini alif nih, ada tanda bacanya nih. Pokoknya kalau alif memiliki tanda baca itu adalah huruf hamzah. Karena kalau huruf alif itu dia tidak bisa memiliki tanda baca, tidak bisa memiliki baris atau harokat, tidak bisa. Jadi kalau ada alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi dibaca 4 hingga 5 harokat. 4 harokat, kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Nah, ketukan itu hanya sarana saja itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Jadi ketukan itu hanya sarana. Nanti jangan ditanya itu rujukannya kitab tajwid yang mana gitu. Kami belum menemui soal metode ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar begitu. Wa 'asa an tuhibbu. Di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun sukun, pokoknya setiap membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 itu baris 2 di atas namanya fathah tain. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah kasrah tain. Dan yang nomor 3 itu dhammah tain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Di sini yang kita temui nun sukun. Setiap membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf nun sukun, kita perhatikan huruf setelahnya. Tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf setelahnya berarti huruf yang berposisi sebelah kiri. Nah, ini huruf nun sukun. Sebelah kiri huruf nun yang mana? Nah, berarti huruf ta ini. Nah, nun sukun setelahnya ada huruf ta, atau kalau masih bingung setelahnya supaya lebih mudah mengingatnya di depannya begitu. Nun sukun di depannya sini huruf ta. Kita lihat di samping, huruf ta itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki akrob. Kenapa dikatakan akrob? Karena dia dekat. Apanya yang dekat? Jadi makhorijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat. Nah, jadi cara membacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Akan tetapi dia karena dia ini akrob ya, jadi kadar samarnya itu dia lebih kuat. Kadar samarnya itu lebih kuat daripada kadar dengungnya. Jadi jangan dibaca ang tuhibbu, jangan. Nah, tapi dia lebih condong berbunyi n, lebih condong berbunyi n atau lebih condong berbunyi nun, tapi dia disamarkan. Begitu. Tuhibbu, kemudian didengungkan, jadi suaranya itu kita tahan ya,
Antuhibbu, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kadar panjangnya itu berapa? Kalau kita mengikuti ulama, pendapat ulama qiraah yang mutaakhirin, maka panjangnya itu, panjang dengungan atau panjang gunah daripada hukum tajwid itu adalah 2 harokat. Nah, wa isa antuhibbu. Kemudian di sini bu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini, huruf sukun, atau kadang disebut juga dengan huruf mati, begitu huruf sukun itu. Jadi kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya tadi sudah kami jelaskan di awal, berarti kalau kami mengatakan huruf sebelumnya yang berposisi sebelah kanan, huruf waw sukun sebelah kanan daripada huruf waw yang mana? Nah, berarti yang ini. Nah, atau kalau masih kebingungan supaya lebih mudah paham dan lebih mudah mengingatnya, huruf di belakangnya begitu. Ini huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, maka huruf ba ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca dhammah nih, dan posisinya itu berada tepat sebelum huruf waw sukun begitu. Jadi secara singkatnya itu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang begitu. Pokoknya kalau ada huruf waw sukun, nah perhatikanlah huruf sebelumnya itu kita perhatikan, atau huruf di belakangnya itu kita perhatikan. Kalau ada huruf waw sukun di belakangnya atau sebelumnya memiliki tanda baca dhammah hurufnya itu, maka huruf waw sukunnya itu dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Nah, di antara seseorang itu biasanya ya, di antara penyebab seseorang itu terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an itu masih kebingungan, sering salah dalam membaca huruf hijaiyah yang sukun, kemudian masih kebingungan dalam membaca huruf hijaiyah yang bertasydid. Nah, yang pertama di sini. Nah, tadi di sini yang pertama dulu kita bahas. Bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang bertasydid? Nah, di sini yang kita temui adalah huruf ba. Huruf ba sekarang kita tulis menggunakan huruf Latin. Huruf Latin itu huruf A, B, C, D, E sampai Z. Huruf ba kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, maka huruf pertamanya adalah huruf B, ya kan? Huruf B dan juga huruf A, kita baca ba. Jadi kaedahnya tuh seperti ini. Apabila huruf hijaiyah itu dia bertasydid, maka huruf Latin pertama kita double menjadi 2. Kami ulang. Apabila huruf hijaiyah itu bertasydid, maka huruf Latin pertama kita double menjadi 2. Di sini yang kita temui misalnya huruf ba. Huruf ba ini huruf Latin pertamanya adalah huruf B, maka huruf B-nya itu didouble menjadi 2. Maka ini kan ini kan dibaca hi. Hi ditambah B2 di depannya dibaca hibbu gitu kan. Nah, hibbu B-nya itu didouble menjadi 2, kemudian ditambah uhibbu karena huruf ba-nya ini dhammah kan. Tuh hibbu. Nah, seperti tulisan yang ada di bawah tuh. Tuh hibbu begitu. Kemudian bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun? Bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun? Nah, di sini yang kita temui adalah huruf ya. Huruf ya kalau kita tulis menggunakan huruf Latin itu huruf A, B, C, D, E sampai Z. Sekarang kita tulis huruf ya menggunakan huruf Latin. Huruf pertamanya adalah huruf Y, kemudian juga huruf A, ya kan? Jadi kaedahnya cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun. Maka huruf Latin pertama yang kita ambil. Huruf ya, huruf Latin pertamanya adalah huruf Y. Maka huruf ya sukun menjadi huruf Y. Maka sya ditambah Y, karena ini jadi Y. Sya ditambah Y dibaca syai, ya gitu kan. Sya ditambah Y dibaca
dibaca syai. Nah, akan tetapi kaidah-kaidah yang kami sampaikan tadi itu kurang tepat jika digunakan pada huruf kha yang bertasydid, huruf ain yang bertasydid. Nah, kaidah cara mudah membaca huruf yang bertasydid tadi. Kemudian kaidah cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun itu kurang tepat kalau misalkan digunakan pada huruf ain yang sukun, huruf kha yang sukun, huruf hamzah yang sukun. Nah, itu kurang tepat kalau digunakan pada huruf itu. Tapi itu ada perlu latihan tersendiri, tapi insya Allah semuanya mudah. Kemudian metode yang kami sampaikan tadi hendaknya harus dibarengi dengan belajar makharijul huruf dan sifatul hurufnya begitu. Karena nanti ada huruf hijaiyah itu apabila dia sukun nanti menjadi huruf S semua tuh. Huruf shad menjadi S, huruf sin, huruf shin, huruf tha itu menjadi S semua kalau dia sukun, menjadi huruf S semua kalau dia sukun. Tapi dari segi pengucapannya dia berbeda begitu. Makanya hendaknya harus dibarengi dengan belajar makharijul huruf dan sifatul hurufnya juga pelan-pelan begitu. Ini ya ya sukun jadi y ditambah tanda baca fathah dibaca syai gitu kan. Nah, sya ditambah y syai, ya, syai. Nah, kemudian kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, baris satu ke atas tanda baca fathah. Ada ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, jadi cara mengucapkannya itu mudah dilunakkan, jangan sampai condong ke jangan dibaca syai, jangan syai begitu. Nah, syai wa huwa syarrul lakum. Nah, kemudian di sini ada tanda baca tanwin ya, tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw. Tadi di awal sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya itu kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw. Nah, kita lihat di samping, huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw hukumnya adalah idgham bi gunnah. Huruf-hurufnya itu perlahan-lahan kita ingat supaya nanti kita tahu hukum-hukumnya begitu. Nah, cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Apanya yang dimasukkan? Nah, jadi bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf waw. Ini kan tanda baca tanwin. Pada awalnya kan dibaca syai'an gitu kan. Nah, tanda baca tanwin itu kan ujungnya dikasih n, ada huruf nunnya, syai'an gitu kan. Nah, akan tetapi karena dia tanda baca tanwinnya ini kemasukan huruf waw di depannya ya, maka dibaca syai'au begitu. Tidak dibaca syai'an tapi dibaca syai'au. Nah, ini huruf waw bertasydid nih, berarti huruf w-nya tuh didobel menjadi 2. Nah, tadi sudah kami jelaskan kaidahnya di awal. Nah, syai'au, a ditambah w2 di depannya dibaca au wa huwa syarrul lakum. Nah, kemudian digunahkan, didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. Nah, panjangnya itu 2 harokat. Syai'au wa huwa syarrul lakum. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ra yang bertasydid lagi. Nah, berarti sya ditambah ra 2 di depannya dibaca syarrul lakum. Nah, begitu. Kemudian di sini huruf lamnya ini bertasydid, berarti baca rul lakum, lamnya didobel menjadi 2. Ru ditambah L2 di depannya dibaca rul lakum. Nah, begitu. Kemudian di sini tanda baca tanwin lagi nih, tapi dia berjumpa dengan huruf lam. Kita lihat di samping. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Nah, bacanya itu dengan cara memasukkan ya, kemudian tidak disertai dengan dengungan. Jadi dia tidak berdengung. Kalau bi gunnah tadi didengungkan, kalau bila gunnah tidak didengungkan. Nah, maka tanwin berjumpa dengan huruf lam hukumnya adalah idgham bila gunnah. Maka caranya dengan cara memasukkan. Jadi bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf lam. Jadi dibaca syarrul lakum. Jangan dibaca syarrun lakum, jangan. Tapi dibaca syarrul lakum begitu. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunnahkan, tidak.
pendek saja, syarrul lakum. Jangan dibaca syarrul lakum, jangan, salah. Pendek saja, syarrul lakum begitu. Kemudian huruf ra ini dia memiliki tanda baca dhammah tain, ya, tanwin dhammah atau dhammah tanwin begitu. Huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah, begitu juga huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah tain, maka huruf ra-nya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingga ketika kita mengucapkannya itu, pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas. Huruf ra itu kita tebalkan, syarrul lakum ditebalkan, syarrul lakum wa huwa syarrul lakum. Nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini adalah tanda waqaf al-waqfu aula yang bermakna itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya kita berwaqaf atau berhenti tepat di tanda waqaf ini. Baru kita lanjutkan lagi bacanya seperti itu. Kemudian di sini wallah, di sini ada lafaz Allah. Setiap kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca, atau huruf di belakang lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Berarti yang di sini nih, tuh. Karena kami membuat metodenya itu kan, kalau di sebelah sini kami buat di belakangnya, kalau di sebelah sini di depannya begitu, untuk lebih mempermudah. Pokoknya kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada lafaz Allah sebelumnya, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau dhammah, maka lafaz Allahnya itu dibaca tebal. Di sini yang kita temui fathah. Ini lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, maka lafaz Allahnya itu dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga ini dibaca wallah. Jangan dibaca wallah, jangan, tapi ditebalkan wallah begitu. Kemudian di sini ada huruf lam. Dia bertasydid, berarti tadi sudah kami jelaskan kaidahnya. Berarti huruf L-nya didobel menjadi 2. Wa ditambah L2 di depannya dibaca walla, begitu kan, walla. Akan tetapi tadi kaidahnya sudah kami sampaikan, lafaz Allah sebelumnya memiliki tanda baca fathah maka dibaca tebal. Maka walla tidak dibaca walla tapi ditebalkan, dibaca wallah begitu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif lam, letaknya jajar gini, alif dengan lam. Pokoknya membaca Al-Qur'an nih berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Di depannya sini masih huruf lam lagi. Kita lihat di samping, huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena dia cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham. Nah, huruf lamnya ini kan dia tidak dibaca nih, tidak ada tanda bacanya nih. Dia tuh langsung masuk ke huruf yang di depannya ini. Nah, jadi jangan bingung. Nah, wallah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, makanya kalimat Allah ini dibaca panjang, atau lafaz Allah ini dibaca panjang. Panjangnya itu 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan mad tabi'i. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, kemudian di sini ada huruf ain nih. Huruf ain tidak bisa kita menggunakan metode yang kami sampaikan di awal tadi. Nah, ini kita baca ya'lamu wa antum. Nah, kemudian di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf ta lagi. Ya, sama dengan yang di atas nih, nun sukun berjumpa dengan huruf ta, nih nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Kita lihat di samping, huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki aqrab. Maka cara membacanya disamarkan juga didengungkan. Sudah detail kami jelaskan tadi di awal. Wa antum. Nah, kita dengungkan, kita tahan suaranya, kita panjangkan sejenak. Panjangnya 2 harokat. Wa antum la ta'lamun. Nah, kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf lam. Kita lihat di samping, hukum mim sukun itu ada 3.
Sekarang fokus yang di nomor 3. Izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian setelah mim sukun bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun nih. Nah, di depannya ya huruf mim sukun berjumpa dengan huruf lam. Nah, di depan mim sukun yang di depannya sini adalah huruf lam, bukan huruf ba, bukan huruf mim, tapi huruf lam. Pokoknya kalau ada huruf mim sukun, huruf setelah mim sukun atau di depan mim sukunnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim. Hukumnya adalah izhar syafawi. Ini mim sukun berjumpa dengan huruf lam. Tapi boleh di sini misalkan berjumpa dengan ada mim sukun berjumpa dengan huruf ta, ada mim sukun berjumpa dengan huruf shad, ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf sin, ada mim sukun berjumpa dengan huruf ya misalnya. Semuanya itu namanya izhar syafawi. Terkecuali nanti kalau ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ba di depannya, kalau ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf mim di depannya begitu. Nah, baru bukan izhar syafawi. Tapi kalau ada huruf mim sukun di depannya bukan huruf ba, huruf mim sukun di depannya atau setelahnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi baca pendek saja. Wa antum la ta'lamun. Jangan dibaca wa antum la, jangan dipanjangkan seperti itu. Dia dibaca jelas, tidak berdengung, pendek saja. Wa antum la ta'lamun. La dibaca panjang, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, bendera ke sampingnya huruf alif. Kemudian di belakang huruf alif atau sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam dibaca panjang nih, sebab dia memiliki tanda baca fathah nih, dan posisinya itu berada tepat sebelum huruf alif. Ini huruf alif. Pokoknya kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ya kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang, begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa antum la ta'lamun. Nah, ini huruf ain sukun lagi dibaca ta'lamun, ta'lamun begitu. Mun ini namanya adalah mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, sudah detail kami jelaskan di awal tadi. Kemudian ini pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Jadi kalau kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf nun, kita baca ta'lamun. Jangan dibaca ta'lamuna, jangan. Nah, kalau kita berwaqaf tepat di huruf nun, maka huruf nun ini kita sukunkan. Kenapa kok disukunkan? Jadi kaedahnya itu seperti ini. Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan seperti itu. Sehingganya kita berwaqaf tepat di huruf nun tidak dibaca panjang, makanya dibaca ta'lamun. Nah, tidak dibaca ta'lamuna tapi dibaca ta'lamun. Wa antum la ta'lamun. Nah, begitu. Baik, cukup sekian pembelajaran tajwid kita pada kali ini. Supaya apa yang telah kita pelajari itu tidak lupa, mulailah kita terapkan ketika membaca Al-Quran ya. Perlahan-lahan kita praktekkan apa yang telah kita ketahui ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.